Iya, ya guys, kita bicara kopi jadi benar ya. Maksudnya kopi yang enak ya berarti. Iya. Jadi kopi yang enak itu kan dia. Ya kopinya sama, cuman dari adik selama itu yang adik dapat kopi layani orang itu enaknya seperti apa, manis, pahit, atau pas-pasan, atau ya lebih rendah lagi begitu maksudnya. Oh. Jadi di setiap kedai atau warung kopi atau kafe itu dia punya standar untuk bikin kopi itu masing-masing ada. Tapi soal kita rasakan enak dan tidak enak itu tergantung pada orang yang minum. Jadi yang kerja di situ kita sesuai dengan standar yang ada. Oh, berarti sudah ada standar, misalnya berapa persen, 5%, kemudian ada 6% ya sampai 10%. Jadi takaran gula juga kopi sesuai dengan itu ya. Waktu pengalaman saya waktu kerja di kafe yang di Jayapura, Peach Corner namanya. Ya. Itu kita biasa pakai kopi itu 20 gram, terus air 20 mili. Jadi antara campuran air dengan ini itu dapat seimbang. Iya. Jadi tidak kopi yang lebih, tidak air yang lebih, atau tidak air yang kurang. Jadi semuanya seimbang. Jadi kita pakai standarnya di situ. Setelah itu terserah orang yang mau minum itu dia mau tambah air lebih banyak atau lebih kurang, itu kembali ke orang yang menikmati kopi. Oh iya iya. Ini ada pertanyaan menarik sekali juga. Saya temukan begini. Air itu biasanya kan kita harus rebus dulu, dia matang betul-betul, mendidih dulu, baru kita buat kopi. Ya. Tapi kadang-kadang ada orang berkata bahwa air kalau kurang mendidih itu sakit perut, bahasanya begitu. Apakah adik pernah temukan waktu selama kurang lebih 3 tahun di sana itu memang caranya awal pembuatan kopi memang kita jelas campur dengan air, terus kasih turun gula, kopi, dan lain sebagainya. Setelah itu kan kasih aduk. Nah, kadang-kadang saya temukan juga ada orang berkata bahwa ini karena salah buat, atau mungkin kelebihannya kopi, atau airnya kurang hangat, akhirnya sudah menjadi persoalan bukan berarti ini masalah, cuman ya ketidakenakan juga ada, kemudian ada juga sakit perut seperti itu. Jadi menurut Anda bagaimana itu? Benar, Pak. Soal air itu memang tidak hanya air tapi kopi juga. Ya. Tapi kembali ke air tadi, air itu kita biasanya terlalu, waktu saya belajar dulu saya punya guru itu orang Cina yang kebetulan juga pemilik yang kafe itu. Ya. Jadi beliau selalu sampaikan, beliau itu memang orang Q grader, jadi yang memang sudah tahu persis tentang kopi di seluruh dunia. Jadi beliau pernah sampaikan, kalau kita mau bikin kopi itu yang pertama itu perasaan kita baik-baik dulu. Iya. Karena perasaan itu akan mengganggu ketika kita putar, macam rasa tidak enak, kita perasaan lagi tidak enak baru kita bikin kopi. Yakin orang yang minum kopi itu rasanya kayak tidak enak juga. Jadi misal kayak saya mau ini Pak Kumara dengan saya punya orang tua atau saya punya pacar atau siapapun, lalu saya bikin kopi ini. Itu nanti rasa juga orang yang menikmati, rasa kopi kayak bagaimana. Itu identik kopinya seperti itu. Itu beliau sampaikan. Kemudian untuk air itu kita biasa pakai standar 92 derajat. 92 derajat. Jadi dia tidak terlalu panas, tidak terlalu under extract, jadi tidak terlalu di bawah juga. Jadi kita pas pakainya di tengah-tengah. Karena kalau kita pakai terlalu panas, mendidih langsung kita kasih tuang, nanti rasa kopinya itu nanti dia terlalu pahit, dan rasa kopi yang identik itu dia akan rasanya hilang. Sementara kita pakai air yang tidak terlalu panas juga, itu nanti akan rasa kopi itu asam. Sehingga kita pakai standarnya itu 92 derajat Celcius. Jadi pas kita mau bikin kopi sudah terlalu over extract, masih sudah terlalu melebihi batas 92 itu. Nah, kita akan tunggu, kita pakai termometer, kita ukur dia. Kita ukur dari masukan sampai suhunya itu udah turun sampai 92, baru kita mulai tuang itu. Luar biasa ya. Saya dapat pengetahuan yang baru juga.
Saya pikir itu Siap ya. mungkin asal-asalan saja begitu. Tidak. Belum belajar bagian situ. Ini teman-teman, saya mau sampaikan bahwa itu karena ketidaktahuan, akhirnya kita pikir itu segala sesuatu itu gampang dengan hal yang mudah. Tapi itulah ya teman-teman, kalau kita lihat proses demi proses yang lewati itu memang sangat butuh waktu yang lama juga. Sangat luar biasa Kak. Sedikit saya singgung soal yang tentang kopi yang tadi saya sampaikan itu. Iya. Kopi juga termasuk. Jadi ketika kita tanam kopi di lereng gunung, Iya. lalu kemudian di samping itu ada pisang, terus ada jeruk apa segala macam. Rasa kopi nanti ada wangi-wangi pisangnya, terus apa segala macam. Jadi itu juga berpengaruh. Oh iya. Makanya kalau kita mau tanam macam generasi kita sekarang, kita dituntut untuk kita kalau mau tanam kopi, khususnya kopi, itu ya pastikan di samping-samping itu kita tanam buah-buahan apa gitu, biar Buah-buahan. wangi-wanginya itu tetap ada. Alpukat Alpukat, atau jeruk, pepaya, buah merah Kak. merah. Nah, itu ada. Terus setelah kita panen itu pun proses fermentasinya itu juga berpengaruh. Karena kita setelah panen itu tidak langsung kita proses, tapi setelah panen kita pertama kan langkah awal kan kita panen yang buah merah. Setelah itu kita giling pakai namanya mesin pulper. Iya. Itu kita giling, kita ambil kulit yang kita siap kulit tanduk gitu. Jadi kita simpan 24 jam. 1 kali 24 jam. Jadi kita simpan 1 hari, baru kita cuci. Kita cuci, baru kita jemur. Setelah itu paling kalau matahari bagus sampai 1 minggu. Tapi kalau matahari tidak bagus sampai 2 sampai bahkan 3 minggu. Nah setelah itu kita akan giling lagi menggunakan mesin haler. Iya. Nah itu setelah itu baru kita dapat bentuk ini kopi green bean. Jadi semua proses itu juga berpengaruh. Jadi ketika kita pas saat jemur kopi kayak tadi yang saya kasih tunjuk di halaman rumah itu, di situ pas anjing ada lewat atau anjing buang air, itu rasa kopi juga nanti tetap akan masuk. Makanya kopi ini dia sensitif sekali. Sensitif sekali ya. Ketika ini contoh saja, 1 gelas ini kita tuang kopi gula, terus kita campur begini, mulai dari kanan. Setelah itu kita putar kiri lagi, itu sudah rasa kopi nanti jadinya tidak identik dengan kopi, tapi dia bingung lagi kopi. Waduh, bingung nih yang masalah Nah, ini. makanya sendok yang kita putar juga tidak boleh sentuh dengan gelas ini. Jadi hanya kopi dengan gula saja, dengan air saja. Tapi kan kita pakai kebiasaan, maksudnya sehari-hari kan kita supaya lebih cepat begini pada lainnya balik lagi. Instan saja ya. Supaya Tidak mau kesabaran juga. Jadi kopi itu memang harus dia butuh Oh iya. Bicara minum dulu ya. minum kopi lagi kan. Jadi maksudnya itu yang saya pengalaman selama 3 tahun di Jayapura, ini kafe Peach Corner seperti itu. Bagus sekali ya dibuat kopi juga enak sekali ya. Tadi sesuai dengan penjelasan tadi, memang kopinya enak juga saya minum ya, rasanya enak. Tadi saya tangkap sedikit penjelasan sangat menarik bagi saya. Kalau kita buat kopi dengan hati yang tulus, tentunya orang yang menikmati juga menikmati kopi, menikmati suasana, menikmati di mana dia berada. Jadi luar biasa ya. Jadi teman-teman, semua proses itu bukan hal yang mudah, dan kita harus memiliki namanya butuh proses itu kesabaran. Jadi adik laki-laki punya usaha ini luar biasa. Kopi awal sampai hasilnya jadi ini, teman-teman, kita berpikir bahwa ya ini kopi saja, asal kopi, tapi prosesnya itu luar biasa ya teman-teman. Ini salah satu nilai-nilai yang positif buat kita semua. Tuhan kasih kita ini loh orang yang berhikmat, berakal budi. Artinya kita harus berpikir dan melakukan, butuh kesabaran itu penting, dan melakukan sesuatu dengan hati. Jangan paksaan orang lain dan jangan terpaksaan, itu akan disangkakan juga. Jadi melakukan sesuatu dengan hati, mempunyai visi yang jelas, mempunyai target yang jelas, itu akan membawa kita tanpa orang lain mengarahkan kita. Jadi luar biasa juga ya adik Pak Ketua juga, usahanya luar biasa. Terima kasih banyak. Ini salah satu nilai positif buat kita orang Papua semua. Jadi
kami berdua di sini sedang berbincang-bincang bagaimana cara buat kopinya seperti itu. Siap. Ya, mungkin itulah yang kami bisa sharing bersama, selalu bahagia walaupun punya masalah, persoalan, tetap bahagia. Kebahagiaan itu ya yang sebenarnya ada dalam diri kita. Jadi kita lah yang menciptakan sesuatu, kita lah yang menciptakan namanya suasana. Ya, seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mohon maaf kita ada di tempat pangkalan patah hati dengan kondisi kayak begini karena saat ini kita jadi penjuru ambil penjala ini pinang untuk memenuhi kebutuhan konsumen masuk Papua yang ada di Maluku. Terima kasih, tetap semangat PKT. Heki awal KP awal. Wah, Wah, Naura. Naura.